Hi guys, welcome to 69 Podcast. Drop it. Sawadee krap. Oke guys, jadi di video ini gue mau interview salah satu hamba udara yang berada di Bali. Nah, hamba udara ini itu memiliki perjalanan panjang sampai dia menjadi salah satu cabin crew internasional. Nah, buat kalian semua yang mau tahu caranya bagaimana dan tips and triknya seperti apa, oke, terus nonton video gue dari awal sampai habis. Jangan lupa untuk like dan subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol lonceng. Oke guys, langsung saja kita telepon hamba udara yang berada di Bali. Nah, jadi gue mau call dulu. Semoga jaringannya stabil, jadi tidak akan terganggu ataupun terhalang gara-gara jaringan untuk berkomunikasi oleh Kak Arga. Kita langsung call. Halo. Hai Kak Arga, how are you? Hi, I'm good. Thank you. Oh my god, How about you? I'm fine too. Di sana keadaan Bali bagaimana Kak? Kenapa? Keadaan Bali bagaimana? Sudah membaikkah gara-gara virus ini? Ya ampun, sejauh ini sih Bali masih sepi banget sih, enggak ya Blay ya, tapi ini masih sepi sih, cuma nggak sepi pada saat pertama-tama corona gitu sih. Oke, sepi banget enggak, tapi sepi tuh bagaimana sih Kak? Boleh dijelaskan? Gimana ya, kayak beberapa tempat tuh kayak masih tutup. Oke. Nggak semuanya tutup gitu. Kalau dulu kan semuanya tutup. Iya. Udah ada beberapa yang buka. Oh, tapi masih bisa kongko gitulah ya di pinggir pantai ya. Bener. Oke Kak, nih gue mau interview lo, gimana sih perjalanan lo dari awal sampai lo jadi cabin crew international. Nah, lo bisa perkenalkan diri lo dulu deh ke subscriber gue ataupun kepada para penonton YouTube ini. Oke, boleh. Tapi ini kan gue lagi di toilet sebentar, boleh nggak sih gue permisi dan minta? Oke. 10 detik. Oke, gue hitung ya dari 10, 9. 1 hour later. Kabar semuanya. Hai. Arga Krisna Yuda. Dan kalian bisa panggil saya Arga. Atau Nicole. Apa lagi ya perkenalan diri? Atau Nicole Kak, atau Nicole. Atau Nicole, itu adalah panggung aku. Oke, artis ya mbaknya ya. Aku adalah single as well. Dan aku butuh senderan. Aku butuh senderan. Seperti tiang masjid tiap sholat Jumat. Oke, langsung aja Kak. Gue mau tanya-tanya nih. Berapa lama sih perjalanan lo dari awal lo pingin jadi cabin crew sampai lo menjadi cabin crew? Berapa lama? Iya, berapa lama nih perjalanan lo dari jatuh, naik, jatuh dan akhirnya naik sampai sekarang? Oke, jadi tuh perjalanannya itu tuh sebenarnya sih kalau dihitung-hitung sekitar 1 tahunan ya, Blaya. Jadi kayak memang kan kesempatannya itu datang pada saat 1 tahun sebelumnya gue udah mulai coba-coba tuh. Jadi kayaknya untuk perjalanannya sih kurang lebih 1 tahun ya gitu. Oke, jadi 1 tahun ya Kak. Kan mungkin banyak ya teman-teman kita ataupun kita sendiri yang tes cabin crew tuh bisa hampir 3 tahun, belum juga sampai saat ini belum juga keterima. Nah, gue mau lo kasih tips dulu dong. Ya, jadi untuk para newbie ya yang pengen jadi cabin crew gitu, tips and tricksnya itu sih sebenarnya sih untuk yang spesifiknya tuh nggak ada sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya tips dari gue itu tuh untuk menjadi seorang cabin crew itu, kalau kalian itu punya kepercayaan diri, terus bahasa Inggrisnya udah mantep, terus apalagi ya, kayak kalian tuh apa sih namanya, pantang menyerah,
itu tuh udah jadi modal utama banget sih. Kenapa gue bilang kayak gitu, yang terakhir pangkat menyerah itu yang paling penting, karena seleksi cabin crew itu memang sekejam itu gitu. Jadi kalau misalkan kalian menjadi cabin crew, itu kalian nggak boleh pantang menyerah di percobaan pertama kalau kalian gagal, karena gue pun udah 7 kali baru dapat kayak gitu. Jadi kalau misalkan menjadi cabin crew itu, tipsnya itu harus punya kepercayaan diri yang tinggi, tapi nggak boleh berlebihan, nggak boleh overconfident. Terus harus bahasa Inggris dan pantang menyerah. Itu sih yang paling penting gitu. Berarti tipsnya adalah satu, percaya diri tapi nggak boleh over. Kedua adalah bahasa Inggris, tidaknya basic ya, dan paham apa yang ditanyain oleh interviewer. Ya benar kan Kak? Benar. Yang ketiga itu pantang menyerah, karena Kak Arga sudah 7 kali tes interview dan baru Benar. berhasil di ke-8 ya Kak, benar banget ya. Benar. Dan banget. rezekinya langsung ke International Airlines. Wow, tepuk tangan dulu buat Kak Arga. Oke Kak Arga, gue mau nanya nih, lu kan udah 8 kali interview dong. Tempat mana ataupun airlines mana yang paling jauh lo datangin untuk lo apply? Oke, yang paling jauh itu gue pernah ikutan rekrutmennya Emirates. Itu gue ikut di Malaysia. Wow. Pada saat itu, iya, karena kan gue pikir kayak, aduh Malaysia Indonesia tuh jaraknya kayak cuma 1 jam. Berapa ya Jakarta Malaysia? Ya kurang lebih 2 jam lah ya. Iya, sekitar 2 Iya. jam lah ya, kayak ya udahlah ya, naik pesawat gitu toh. Iya. Kayak lagi itu kan gue kerja di travel agent online Iya. juga, ada benefitnya itu dari reimburse transfer, jadi nothing tulus lah gitu kan. Iya, Maksudnya bener ya banget. udahlah, manfaatin aja gitu kan. Sekalian traveling ya Kak. Iya. Kenapa? Sekalian traveling ya ke sana ya. Iya, kalian traveling kan, karena kan stres kerja juga Iya, kan. Jadi bener ya udahlah, coba-coba aja gue mikirnya gitu kan. Jadi gue pergi ke Malaysia untuk ikutan Emirates pada saat itu gitu. Oke. Nah, pas lu tahu Emirates Open Recruitment di Malaysia, nah lu baca nggak sih persyaratannya di sana? Apakah untuk seluruh orang bisa apply atau hanya untuk kewarganegaraan Malaysia aja? Ya, jadi of course sebelum gue datang gue harus baca dulu dong requirement-nya apa aja, ya nggak sih? Iya, Karena bener budaya. banget. Nah, yang paling penting ini juga sih, Blay, budaya membaca. Karena kalau misalkan lu nggak membaca, nanti tuh lu tuh nggak akan tahu gitu loh apa aja tuh requirement yang dibutuhkan. Iya, gitu. bener Jadi, banget. kayak pada saat itu gue baca memang itu buat all nationality. Memang kalau Emirates itu mostly dia buka untuk all nationality. Emirates, Qatar, kayak gitu-gitu yang maskapai Timur Tengah ya. Iya. Jadi gue tuh udah baca, jadi memang lagi itu buat all nationality, jadi gue beranikan datang kayak Jadi bukan fokus ke tempat ataupun nationality yang mereka open di tempatnya atau di negaranya. tempat itu. Iya, Kak, ya? Iya. Oke, jadi kalau misalnya rekrutmennya ada di Indonesia, all nationality dari negara manapun boleh apply datang ke Jakarta, misalnya seperti itu ya Kak? Correct, benar Oke. sekali. Berarti yang terjauh adalah Malaysia ya. Nah, waktu di Terjauh. Emirates sendiri, lu sampai mana sih Kak? Tahapannya. Tahapannya iya, sampai mana tahapannya? Kebetulan sih kalau Emirates cukup sampai drop CV aja saya itu pulang. Iya, jadi disuruh pulang. Agak sedih sih ya kalau diingat. Dalam hati, ya ampun gue ngabisin uang cuman hanya drop CV doang ya. Iya loh. Lebih baik gue apply by online gitu kan, by Udah, email. ya. Itu. Jadi itu gue itu sebagai ikhtiar gue sih sebenarnya. Iya. Jadi kalau kalian yang di sini, kalau gue kan I still believe in God Iya. gitu. Jadi kayak itu gue itu sebagai ikhtiar gue, Iya, benar. sebagai usaha gue Iya. untuk bisa mencapai cita-cita gue. Iya, Jadi gue benar. nggak mau si perhitungan. Jadi Iya. kayak udahlah gue nothing tulus aja. Iya bener. Jadi tanpa tiada usaha yang mengkhianati ya Kak. Jadi walaupun lo panjang banget nih interview di mana aja, akhirnya 1 years ago lo join di salah satu maskapai internasional. Benar. Nah, langsung aja nih gue nanya ya. Lu waktu join di tempat lu bekerja sekarang itu
ada berapa tahapan sih Kak, dan requirement-nya apa aja, kayak kualifikasinya apa aja sih bisa lo keterima? Karena banyak banget ya orang-orang yang kayak bukan ngejudge tapi kayak yang underestimate ke lo, kayak kok bisa sih Kak Arga Kak kayak gini kayak gini kayak gini, kan lo kan sangat so small gitu ya, nggak tinggi banget, dan kan banyak banget kan pramugara tuh kayak yang tinggi semampai bak model gitu iya. kan. Iya, jadi untuk requirement yang tempat gue itu sih sebenarnya mereka tuh basic juga sama sih, cuma bedanya kayak apa ya? Cuma Amrish-nya aja sih yang beda. Amrish-nya kan kalau di Qatar sama Emirates itu kan biasanya 212 cm. Iya. Nah, pas lagi gue tes itu kemarin Amrish-nya cuma 210 cm gitu. Oh, Dan jadi itu so lucky ya ternyata boleh Kak. khusus untuk laki-laki dan perempuan gitu. Jadi so lucky ya lo apply di sana ya Kak. 210 only, walaupun lo small akhirnya persyaratannya Ya, walaupun- masuk juga ya. Iya, jadi walaupun gua tiny, walaupun gua petit, tapi gua bertangan panjang gitu. Jadi gua tetap bisa meraih Baik. si Bertangan 210 panjang asalkan jangan panjang tangan ya Kak. Iya, Mencuri dong. panjang untuk bisa meraih 210 cm. Oke. Nah, udah itu setelah tahapan Amrish gitu, tahapan selanjutnya apa lagi Kak yang harus lo miliki untuk join di maskapai lo nih? Tahapan selanjutnya itu yang pasti, maksudnya proses rekrutmennya. Iya, gitu ya? benar. Oh, proses rekrutmennya. Jadi yang pertama itu kan Amrish-nya. Jadi kan untuk informasi kalian, ini pas lagi rekrutmen di maskapai aku itu ada 3 hari berturut-turut. Hari pertama itu adalah Amrish, pengumpulan data. Terus habis itu ada juga short interview, ada juga focus group discussion, sama ada quiz. Iya. Gitu. Nah, setelah hari pertama selesai, nanti kalian disuruh pulang, sorenya diumumin, ada di email gitu ya, congratulations, you are passed to the step 2 gitu. Terus kayak kamu disuruh bawa baju berenang karena akan ada tes berenang kayak gitu. Baju renangnya itu ditentuin juga, kamu harus pakai long sleeve dan pakai sweatpants. Bisa dong. Kayak ada yang pakai sweatpants gitu, jadi kayak pakai celana olahraga gitu, tapi yang nggak boleh yang jogger. Padahal ternyata banyak juga yang pakai jogger sih pada saat itu gitu. Oke. Terus habis itu ada tes berenang yang pertama itu kamu deep interview dulu, terus Iya. kayak ditanya-tanya gitu, terus dikasih kasus. Kalau misalkan nih di cabin ada begini, kamu harus mesti kayak gimana, kayak gitu. Ada 2 kasus sih kalau nggak salah pada saat itu. Habis itu disuruh ngantri buat tes berenang. Tes berenangnya itu easy hard, ada susah gampang ya kan. Jadi tes berenangnya itu benar-benar kayak kamu harus berenang dari ujung A ke ujung B, terus dari ujung B ke ujung A bolak-balik, nggak boleh nyentuh lantai di tengah-tengah. Easy hard itu bahasa Inggris asal. Terus habis itu udah dari A ke B, B ke A, kamu nggak boleh injek bumi kan. Kalau misalnya injek bumi langsung gugur pada saat itu. Oke. Terus yang kedua adalah tesnya, tes berenang adalah test the water. Jadi kamu nggak boleh injak bumi. Jadi kamu disuruh ngambang selama 2 menit, tapi kamu nggak boleh injak bumi. Gaya ngambangnya terserah, boleh gaya anjing, boleh gaya katak, boleh gaya bebas. Pokoknya ngambang gitu, yang kayak ngambang mati aja. Iya. Gitu tuh, yang kayak ngambang doang gitu juga boleh, asalkan nggak boleh injak bumi. Jadi asalkan bagaikan pakai pelampung ya Kak, yang mengambang di atas air gitu ya. Iya, bener. Pokoknya gaya apapun dibolehkan, gaya kambing makan rumput diboleh, pokoknya bebas aja kayak gitu. Gaya Terus kambing udah, hari makan kedua rumput. selesai, akhirnya kamu disuruh pulang. Terus sorenya dapat email lagi, congratulations, you are past the step 2 and you can go through the step 3 gitu. Terus step 3-nya itu adalah cuma tes bahasa Inggris seharian. Oke. Tapi itu benar-benar kayak dari siang sampai sore gitu, karena itu benar-benar satu-satu gitu, karena ada tesnya itu kan writingnya itu writing sama speaking. Iya. Nah, kalau writingnya tuh ya udah kayak rame-rame gitu, tapi abis itu tes speaking juga. Tes speakingnya itu jadi masuk ke dalam ruangan, ada kayak native speaker gitu, nanti kamu dikasih kartu, Iya. terus disuruh ambil gitu kartunya, isinya tuh kayak kemarin kalau gue sih dapetnya kayak
negara mana yang kamu terakhir kunjungi dan kenapa kamu suka banget sama negara itu, kayak gitu. Terus suruh jelasin selama 10 menitan gitulah. Oke. Udah deh, abis itu keluar, abis itu dipanggil ke dalam satu ruangan, akan ada kayak semacam company profile-nya mereka gitu. Jadi kamu jelasin Jetstar itu apa, dia itu udah berapa lama berdiri, dia itu gimana aja operasinya, terbangnya kemana aja, kayak gitu-gitu dikenalin. Abis itu pulang deh, disuruh pulang ke Jakarta untuk nunggu hasil tes bahasa Inggris selama 2 minggu, ya kan.